Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di acara Bincang Pasundan 9. Masih bersama saya dan pada hari ini kita akan masih kedatangan Ibu Guru Ilmu Pengetahuan Sosial yang akan membahas materi di sesi kedua ya. Nah, kita lihat nanti di sesi kedua ini mau membahas materi seperti apa. Kita langsung invite dulu ya Ibu gurunya. Ibu Anissa Fujiati SPD, silakan. Oke, ketemu kembali ya. Oke, Ibu Anissa ya, di sesi kedua ini kita akan membahas apa? Nah, kalau kemarin kan kita udah bahas tentang faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, sekarang faktor penghambatnya, Pak. Jadi ada beberapa faktor yang memperlambat terjadinya perubahan sosial budaya. Ada 5. Ada 5. Oke, sip. Nah, itu tadi ya. Kalau kemarin membahas tentang faktor pendorong, sekarang membahas tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, tadi ada 5 poin ya. Silahkan anak-anak kelas 9 kalian simak dan siapkan buku catatannya ya. Oke, kita langsung saja ke Bu Anissa. Silakan Bu Anissa. Ya, ada 5 ya. Yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Pertama, ya. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Oke. Yang ketiga, sikap masyarakat yang masih tradisional. Oke. Yang keempat, adanya prasangka terhadap perubahan. Oke. Yang kelima, adat istiadat. Adat istiadat. Nah, itu yang menghambat. Tuh ya, sambil tadi dengerin Bu Anissa menginformasikan poin-poinnya, silahkan kalian catat. Kita bahas dulu yang pertama ya, Bu Anissa ya. Yang pertama tadi silahkan. Kehidupan masyarakat terasing. Kehidupan masyarakat terasing. Ya, kehidupan masyarakat terasing itu bisa saja terjadi bukan karena keinginan masyarakat itu yang mengasingkan diri gitu dari masyarakat perkotaan. Misalnya masyarakat pedesaan, mereka bisa saja terasing karena memang wilayahnya yang sulit dijangkau. Gitu. Nah, kehidupan masyarakat terasing kenapa bisa menghambat perubahan sosial budaya? Karena mereka tidak mengetahui perubahan apa sih yang terjadi di masyarakat perkotaan seperti itu. Jadi sulit untuk perubahan menjangkau mereka. Mereka juga sulit. Setelah nggak bisa. Yang pertama tuh ya. Iya. Oke. Langsung kedua, Bu Anissa? Langsung. Oke, silakan. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Nah, seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan adalah jendela dunia ya. Jadi kalau misalnya kita tahu ilmu, kita tahu apa yang terjadi di dunia, kita tahu apapun perkembangan di dunia apa ya. Nah, kalau misalnya pendidikannya terlambat, berarti perubahan juga akan terlambat. Jadi itu berpengaruh menghambat kualitas ya, menghambat kualitas manusia itu sendiri ya. Jadi berbanding lurus. Kalau misalnya perkembangan pendidikannya cepat, maka perubahan jadi juga cepat. Begitupun sebaliknya, kalau perkembangan pendidikannya lambat atau ilmu pengetahuannya lambat, maka perubahan juga akan lambat. Seperti itu, Pak. Nah, terasa juga kalau sama saya kalau gitu ya. Kalau lambat dalam ilmu pengetahuan, udah jadi nggak tahu apa-apa kan ya, ngobrol juga jadi nggak nyambung gitu. Itu yang kedua ya, lambatnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga. Yang ketiga, sikap masyarakat yang masih tradisional. Nah, sikap masyarakat yang masih tradisional. Nah, adanya suatu masyarakat yang masih menjaga kebudayaan yang dibawa oleh nenek moyang. Jadi mereka merasa kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang itu adalah harus diteruskan. Seperti itu. Nah, contohnya misalnya masyarakat yang masih tradisional, suku Baduy. Pernah dengar Bapak? Jadi suku Baduy itu mereka memilih untuk menutup diri dari perubahan. Bahkan anak-anaknya juga tidak sekolah secara formal, jadi mereka sekolahnya dari alam, tidak ada listrik, jadi tetap tradisional aja gitu. Nah itu, jadi sulit kalau misalnya masyarakat tersebut menutup diri untuk mengalami perubahan sosial budaya. Jadi kalau masyarakat Baduy itu pilihan sebenarnya ya, Bu Anissa ya? Iya, suku Baduy dalam, tapi kan ada Baduy dalam dan Baduy luar, kayaknya pilihan kalau Baduy dalam tuh. Oke, itu yang berarti yang tiga ya. Nah, sekarang yang keempat, Bu Anissa. Yang keempat, adanya prasangka terhadap perubahan lain. Nah, gini, dulu kan kita pernah dijajah nih, dijajah sama bangsa asing. Nah, masyarakat
kalau kata kita mah orang-orang yang udah kolot gitu ya. Nah, pasti kan punya perasaan trauma lah, ini pembawa dari luar kayaknya negatif deh buat kita. Nah, kayak gitu. Jadi suzon ya. Suzon betul, prasangkaan buruk. Jadi orang-orang yang lebih tua tuh kan cenderung enggak, itu mah nggak baik. Jadi mereka menganggap bahwa perubahan yang datang itu hanya akan merusak seperti itu. Karena ada pengalaman buruk sebelumnya ya. Iya, nah, akhirnya terjadi suzon ya. Begitu. Nah, ya, itu yang keempat. Nah, sekarang yang terakhir. Terakhir apa bahasa? Adat istiadat atau kebiasaan. Ternyata adat istiadat bisa menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, adat ini biasanya bersumber dari kebiasaan tradisional yang sudah mengakar. Dan biasanya kalau untuk beberapa kelompok masyarakat yang masih mempercayai adat, jika melanggar adat tersebut akan terjadi sanksi yang sangat berat bagi mereka. Nah, adat-adat itu bisa berupa yang sulit dirubah, cara berpakaian atau misalnya cara pembangunan rumah di beberapa masyarakat tradisional. Nah, itu mereka masih menerapkan itu sampai sekarang. Itu bisa menghambat perubahan sosial budaya. Atau juga cara adat lainnya, misalnya cara pemakaman. Nah, di beberapa daerah ada yang cara pemakamannya mempunyai tradisi-tradisi sendiri yang kalau misalnya kita beritahu, dimakamin tuh misalnya dikubur aja gitu. Nah, itu mereka akan menolak, dan jika mereka melanggar adat tersebut, maka akan mendapatkan sanksi dari kayak suku adatnya itulah. Nah, seperti itu. Ya benar ya, terkadang adat istiadat itu padahal warisan ya. Betul. Nah, kalau kita ikutin ya adat istiadat terkadang menjadi keyakinan ya, Mbak Nisa. Iya, menjadi keyakinan. Nah, itu kalau sudah menjadi keyakinan itu menjadi hambatan bagi datangnya perubahan. Nah, perubahan yang bersifat berkembang ya. Iya. Kayak gitu. Gitu. Udah itu aja, Mbak Nisa? Sudah, Pak. Udah. Jadi itu adalah faktor-faktor yang dapat menghambat perubahan sosial budaya. Nah itu tadi ya faktor penghambat perubahan sosial budaya khusus untuk anak-anak kelas 9 ya. Kayak Bu Anissa ada tugas? Ada tugas ada. Nanti tugasnya saya share di grup, link ke Google Form seperti biasa. Itu ya ada tugas ya, jangan kalian lewatkan. Betul. Selain tugas ada lagi? Giveaway, Kak? Oh, ada giveaway? Iya. Oke, nih ada giveaway katanya nih. Kita simak nih gimana cara ngedapetin giveaway-nya ya. Silakan. Mendapatkannya kalian komen di YouTube ini. Di komen di bawah kalian coba tulis perubahan sosial budaya apa yang kalian rasakan selama ini. Di mana tuh? Di diri kalian. Oh, di diri kalian. Nah, rata-rata perubahan sosial budaya yang kalian rasakan itu dipengaruhi oleh apa? Seperti itu. Nah, hadiahnya ada 1 buah hand sanitizer buat kalian. Jadi 1 orang aja pemenangnya. Ada hand sanitizer ya. Silahkan kalian komentar perubahan sosial yang ada di dalam diri kalian. Yang pernah kalian rasakan gitu. Tulis di kolom komentar channel Amazing Edu Guru ini. Sertakan juga ya, jangan lupa nama kelas ya, supaya Mbak bisa tahu ini yang komentar siapa. Iya, betul. Silahkan kalian komentar yang sebaik-baiknya ya. Segitu Mbak Nisa materi hari ini. Cukup Pak Yudi. Oke, alhamdulillah ya, materi untuk faktor-faktor telah kita lewati ya. Silahkan kalian simak, catat dan pahami ya. Akhir kata dari saya dan Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.